atau saya ditarik diri dan sadar diri. Nanti mah kalau terjun bebas sekaligus gitu kan. Gitu. Pertanyaannya adalah mau diarahkan kemana nih soalnya? E-paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radar ID, bertemu lagi dengan saya Sandi Awe dalam Ngobrol Politik. Nah, tamu kita kali ini adalah yang spesial, yang lagi hangat-hangatnya menjadi pemberitaan di media massa, terutama di kita di Radar Tasik, yaitu Pak Haji Suryana. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Radar, kenapa Pak Haji Suryana kita hadirkan? Bahwa beliau itu kemarin-kemarin didorong oleh organisasinya, yaitu Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, untuk maju di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kemudian perjalanan progres politik terus berjalan dan sampai hari ini beliau ditarik kembali oleh FKDT untuk menarik diri dari pencalonan di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Tentu saja kita ingin tahu dari beliau langsung kenapa beliau menarik diri dari pertarungan di Pilkada. Padahal di setiap survei semua kompetitor nama beliau itu selalu muncul. Selalu ada suara, selalu ada gairah di bawah. Nah, kita tanya langsung kepada Pak Haji Sur nih Pak. Nah, terkait penarikan diri Bapak oleh FKDT itu kenapa itu Pak? Terima kasih. Saya sadar bahwa kemampuan saya secara pribadi adalah sangat minim. Baik dari aspek pengetahuan politik ataupun apalagi juga pengalaman. Tanpa ada dukungan, dorongan atau motivasi dari yang lain. Saya sebagai kader organisasi FKDT harus sadar itu, dan kemudian kawan-kawan akhirnya setelah mengadakan beberapa perjalanan telaah, kemudian saya ditugaskan untuk menyelami dunia politik, khususnya dalam hal pilkada. Ternyata dunia politik sangat dalam, lebih daripada laut Mas Adi. Yeah. Kalau laut tak sedalam lautan, tak setinggi langit, tapi laut ternyata sudah dalam, dan hati orang juga sangat dalam. Ternyata politik juga lebih dalam. jadi itu. Nah, ketika itu dengan cita-cita diniyah, dengan cita-cita FKDT yang sangat tinggi, maka saya didorong. Begitu. Didorong karena dianggap bahwa mungkin mereka percaya kepada saya untuk maju di perhelatan pilkada, menyelami lautan politik itu. Tapi ternyata setelah beberapa perjalanan dianalisa bagaimana manfaat, maslahat baik organisasi ataupun yang lainnya oleh FKDT, maka kemudian setelah evaluasi itu FKDT menarik saya. Ya saya harus samina wa atona, harus taat. Karena bagaimanapun saya sebagai pengurus FKDT, saya orang FKDT, dibesarkan di FKDT, kemudian diberangkatkan oleh FKDT untuk mendayung perahu FKDT tentunya, karena bukan perahu politik, perahu partai, begitu. Nah, di jalan ternyata terengah-engah. Terus saja begitu. Maka kalau toh yang nahodainya terengah-engah, bagaimana nih muatannya? Oleh itu FKDT dengan sigap menarik saya untuk tidak melanjutkan arena pertarungan politik. Begitu. Itulah mungkin kenyataan. Nah, tadi Bapak bilang terengah-engah. Terengah-engahnya itu karena faktor sulitnya merangkul partai atau karena kebutuhan biaya pilkada atau karena faktor apa?
Kita karena bukan organisasi politik, kita organisasi sosial keagamaan, khususnya adalah bidang pendidikan. Jadi pendidikan agama belum, kalau diniyah kan masih kecil tuh, belum lagi menjadi mahasiswa. Jadi pengetahuan dalam bidang politik sangat minim. Kesadaran sudah tinggi, tapi pengalaman minim. Nah, sehingga inilah yang kemudian kita menjadi terengah-engah, itu satu itu diantaranya. Kemudian yang kedua, kemaslahatan kawan-kawan menganggap bahwa ternyata Pak Suryana baru saja pasang umul-umul begitu. Perhatiannya sudah kadang-kadang ke diniyah hanya melirik saja gitu kan gitu. Sudah padat berkeliling berarti. Sudah silaturahminya nuansanya lain gitu. Nah itu. Jadi kalau kemarin tatapannya diniyah gitu, sekarang ada lurak-lirik sana sini gitu. Nah, itu aduh ini khawatir nanti ditinggalkan. Nah, saya sempat nanya, apa memang kader FKDT itu hanya saya? Oh tidak, tapi masih Pak Suryana masih dibutuhkan di FKDT, jangan tinggalkan kami. Gitu. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa saya juga masih di ASN, di kantor Kementerian Agama, sehingga kalau kita terjun ke politik maka ada dua yang dianggap oleh kawan-kawan itu lepas. Satu adalah diniyah FKDT dan yang kedua ASN. Tapi bagi saya kalau toh memang kawan-kawan mendorong untuk sepenuhnya ini saya harus mendayung. Nah, kemudian saya harus berjalan bagaimanapun terengah-engahnya begitu. Tapi kemudian kawan-kawan melihat, wah ini sudah diambang nih, udah balik kanan saja begitu. Ya oke lah, saya samina wa atona begitu. Bagaimanapun harus taat, harus memperhatikan diniyah. Diniyah belum saatnya untuk ditinggalkan kata FKDT, ya oke, saya ikut. Begitu, karena tadinya juga saya tidak maksud ada misi pribadi. Saya ingin menjadi bupati atau wakil bupati, saya tidak. Tapi bagaimana Pak Suryana, karena diniyah ini selama ini kita berjuang untuk kepentingan umat, kepentingan pendidikan, kepentingan moralitas bangsa, kepentingan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sementara selalu mendapatkan hambatan, mendapatkan trouble yang sangat berarti. Mata cek bahasa Sunda mah, atuh ari kitu mah geus nyingsikeun leungeun baju lah, maju we gitu. Gitulah, maju. Ya ternyata maju sudah dicoba. Yang jelas kita punya keinginan besar bagaimana agar pendidikan Islam di Kabupaten Tasikmalaya menjadi tuan di rumahnya sendiri, di mana madrasah diniyahnya ada 3.428 diniyah, pondok pesantren ada 600 sekian, begitu. Ini adalah mayoritas pendidikan Islam. Tapi kemudian geliatnya tidak terlihat. Islam harus mencerminkan bagaimana pendidikan Islam di Kabupaten Tasikmalaya mencerminkan Kabupaten Tasikmalaya yang berbudaya tentang budaya pendidikan Islam. Nah, baik itu yang pertama. Yang kedua adalah perhatian dari pemerintah. Juga sangat minim sekali. Oleh karena sangat minim, apa pemerintahnya tidak tahu atau kurang perhatian atau memang dianggap tidak ada. Second class lah. Kalau kita katakan second class, orang pinggiran gitu, orang marginal. Nah, karena dianggap marginal atau karena kita perasaan kita adalah orang second class, maka akhirnya kita menawetui untuk maju. Ya, tapi kemudian ya mungkin perjalanan kita tidak semulus apa yang kita bayangkan. Itulah. Kemudian yang kedua, bahwa kita masih taraf belajar. Berbeda antara bagaimana kami mengurus madrasah diniyah yang tanpa intrik, langkah-langkah politik, intrik politik lah begitu. Itu juga di ASN juga kita lurus-lurus saja lah. Berbeda sekali dengan kancah politik. Begitu. Rumit ya, gitu, Pak. Iya, yang biasa kita renang di kolam yang ada mujairnya begitu. Ini harus di lautan bebas gitu. Itu aduh, makanya ya luar biasa lah. Dari aspek itulah yang kemudian kita atau saya ditarik diri dan sadar diri. Kalau yang mendorong itu FKDT atau warga diniyah kemudian sudah menarik, masa saya sendirian? Saya sesungguhnya bisa saja tanpa FKDT, tanpa diniyah,
secara organisatoris saya bisa maju. Ya saya tinggal bikin saja tim. Kemudian kekuatan-kekuatan lain karena memang banyak sudah menawarkan diri, bukan saya bentuk. Tapi menawarkan diri. Saya ingin jadi tim, saya ingin membantu Pak Suryana. Bahkan sekarang ini setelah pemberitaan di media khususnya Radar, dan saya ucapkan terima kasih kepada Radar. Sama-sama. Gitu. Banyak orang yang telepon saya, kenapa Pak Suryana mundur? Tadi saja saya sudah siap tanpa diminta, sudah siap membuat pasukan. Tapi kenapa jadi mundur? Gitu. Ya saya bilang inilah baru warming up. Itu sajalah, baru warming up. Nanti mungkin saya menyelesaikan dulu ASN, nanti mah kalau terjun bebas sekaligus gitu kan. Gitu. Ini kalau di ASN di Kemenag itu Bapak menjabat sebagai, saya alhamdulillah diberikan tugas kepala sub bagian tata usaha. Berapa tahun lagi Bapak berada di sebagai ASN ini? Ya penuhnya mungkin setahun lagi lah. 1 tahun lagi itu. Lebih lah gitu, setahun lebih. Jadi biar ada kata pensiun. Ada kata pensiun. Nih sekarang kan berarti udah clear dan resmi mundur ya? Ya, saya ditarik lah. Ditarik. Kalau saya tidak mundur. Tidak mundur karena didorong. Ya, karena didorong. Jadi ditarik. Pak Sur juga menerima untuk kembali ke FKDT misalnya seperti itu. Nah, ini kan FKDT masanya banyak tuh. Ya. Masanya banyak, suaranya juga banyak. Insya Allah. Tadi itu berapa Pak? Kalau lembaganya 3.428. Itu lembaganya. Belum orang-orangnya. Belum orangnya. Kalau saja 4 kelas itu berarti jumlah seluruh guru itu ada 19.013 orang. Guru FKDT. Guru dinia. Itu kalau toh personal, perseorangan. Tapi kalau kemudian dia itu punya istri atau punya suami, itu berarti kali 2. Kemudian kalau sudah punya suami punya istri kan ada mertuanya, ditambah 4 gitu. Pertanyaannya adalah mau diarahkan kemana di suara FKDT? Nah, siapa senyumnya yang paling manis? Apakah sekarang sudah ada yang tersenyum manis sampai saat ini? Belum, masih manis-manis gula lah. Ini walaupun kemarin Pak Sur nyalon ya, didorong lah istilahnya. Saya dengar-dengar juga banyak calon-calon yang merapat ke FKDT untuk meminta dukungan dan support. Nah, apakah semua calonnya sudah yang meminta dukungan atau support ke FKDT baik secara lisan gitu? Ya. Hampir semua kawan-kawan, sekalipun karena saya kemarin belum menarik diri, masih senyum-senyum simpul lah gitu. Pak Sur gimana nih, terus apa enggak? Saya bilang insya Allah mudah-mudahan aja ada barokah. Itu saya bilang begitu, Allah memberikan barokah kepada saya dan kepada madrasah diniyah. Oh iya, nantilah kita ngobrol panjang gitu, kita ngobrol lain. Oh monggo. Nah itu belum ada yang serius. Senyumnya belum ada yang lebar. Sehingga kami bisa menafsirkan itulah yang berarti. Gitu. Nah, calon yang dibutuhkan oleh FKDT seperti apa? Nah, pertama adalah mereka tentunya punya komitmen terhadap visi misi Kabupaten Tasikmalaya. Visi misi Kabupaten Tasikmalaya yang sudah kita canangkan adalah religius Islami dan kemudian bisa mengembangkan potensi masyarakat dengan maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya secara khusus adalah mereka yang punya komitmen terhadap pendidikan agama. Kalau pendidikan, kenapa saya berbicara pendidikan agama? Karena di luar pendidikan agama sudah sangat komitmennya sudah sangat tinggi. Sehingga ada ada perbedaan, ada perbedaan antara pelayanan terhadap pendidikan agama dengan non agama, baik dari aspek pelayanan pengayoman, bantuan dan sebagainya begitu, atau kemudian mendorong untuk dari aspek kualitas. Nah ini masih ada ketidakseimbangan. Nah karena begitu maka tentunya bagi orang yang ingin mendekati atau membutuhkan FKDT, mari kita bersama asal punya komitmen. Bagaimana agar pendidikan agama itu sama berkualitas? Kenapa? Apakah itu pendidikan
formal ataupun non formal seperti madrasah diniyah, tetap kontribusinya tidak akan jauh kepada masyarakat dan bangsa atau masyarakat Tasikmalaya. Sekalipun misalnya madrasah diniyah itu adalah non formal sekarang. Non formal itu adalah status pendidikannya. Tetapi ketika anak itu menjadi baik, anak itu menjadi pintar, anak itu menjadi juara, tetap juaranya tidak akan menyebutkan bahwa anak yang jadi juara kasidah itu menjadi juara pidato itu dari madrasah diniyah yang domisilinya di Singaparna, Kabupaten Ciamis, nggak bakal begitu. Oleh karena itu maka diharapkan nanti calon pemimpin Kabupaten Tasikmalaya yang punya kompeten terhadap itu. Kemudian yang ketiga adalah tentunya punya kapabilitas bagaimana Kabupaten Tasikmalaya harus maju. Makanya ketika kita menawarkan moto Tasik Nyaring. Itu ya, gimana itu Tasik Nyaring? Tasik Nyaring. Itu ada 3 filosofi Tasik Nyaring. Iya. Pertama, nyaring itu kalau bahasa Sunda hudang. Hudang tinasare. Kalau hudang itu sadar. Iya. Bahwa kita tadinya tidak ingat siapa yang di depan kita, siapa di kita tuh di mana. Nah, kalau hudang itu ingat, sadar. Artinya bahwa Kabupaten Tasikmalaya harus sadar bahwa kabupaten yang pesantrennya banyak, yang diniyahnya banyak, TKA TPA-nya banyak, dari aspek pendidikan formal madrasah MI, MTSM-nya juga banyak, sekolah juga banyak, maka harus sadar. Membuat manusia yang berkualitas di Kabupaten Tasikmalaya harus sadar, dan sejauh mana kualitas masyarakat pendidikan itu menjadi salah satu tujuan, karena bagaimanapun dengan pendidikan adalah akan merubah kehidupan manusia. Sadar yang kedua bahwa budaya masyarakat Tasikmalaya itu agamis. Nah, oleh karena agamis maka budaya agamis ini jangan sampai semakin hari semakin luntur. Baik itu tata kramanya, baik itu kehidupannya, baik itu pemudanya, semuanya harus mencerminkan agamis. Karena budaya masyarakat Tasikmalaya. Yeah. Kemudian yang ketiga, masyarakat Tasikmalaya harus sadar jauh dengan kota yang lain. Yang mungkin yang paling aneh kan, kalau kabupaten kota yang lain kalau memisahkan atau kalau dibagi dua itu mesti yang dibagi duanya adalah yang keluar dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ini malah kan Kabupaten Tasikmalaya yang keluar dari induk semangnya. Ketika bersatu dengan kota Tasikmalaya, kok harus keluar dari kota Tasikmalaya kan gitu kan. Itu yang paling aneh. Oleh karena itu maka banyak ketinggalan. Nah, ini kita harus sadar. Itu nyaring yang pertama. Nyaring yang kedua. Nah, untuk nyaring yang kedua kita akan bahas di segmen berikutnya. Siap.